Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah Ulumul Quran. Kita akan membahas tentang munasabah ayat Al-Quran. Yang pertama yang mau saya sampaikan, apa yang dimaksud dengan munasabah? Istilah bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan menjadi hubungan atau korelasi. Jadi munasabah Quran artinya adalah hubungan atau korelasi antara ayat dengan ayat atau surah dengan surah dan beberapa bagian lainnya. Untuk mengetahui bagaimana suatu ayat atau surah itu memiliki hubungan, ada dua hal besar ya yang harus Anda ketahui. Yang pertama, suatu hubungan atau korelasi ayat Al-Quran itu dapat Anda ketahui dari segi adanya keserupaan redaksi atau ungkapan atau kalimat yang digunakan Al-Quran. Ini yang disebut dengan musyakalah. Adanya keserupaan bentuk atau ungkapan kalimat yang digunakan Quran antara satu dengan lain, itu menunjukkan adanya unsur korelasi atau hubungan, baik yang sama persis ungkapannya atau mirip ya di beberapa bagian yang tidak sama. Contoh, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas misalkan, di bagian ayat di masing-masing surah, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tapi kalau surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, itu kan ada kemiripan di bagian awal. Di surat Al-Falaq berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq, di An-Nas Qul a'udzu birabbin nas. Antara Al-Falaq dengan An-Nas itu punya hubungan atau korelasi yang kita deteksi lewat adanya keserupaan di bagian awal kalimat yang digunakan, Qul a'udzu birabbi, katakan aku berlindung kepada Tuhan. Maka ini menjadi patokan bahwa antara Al-Falaq dengan An-Nas itu memiliki hubungan korelasi. Di mana letak hubungannya? Hubungannya sama-sama menunjukkan bahwa kita berlindung kepada Allah yang pencipta, berlindung kepada Tuhan Sang Pencipta. Makanya Qul a'udzu birabbi. Tinggal membedakan yang satu Al-Falaq, pencipta Al-Falaq alam semesta, yang kedua pencipta An-Nas, manusia. Jadi teknik yang pertama adalah lihat adanya keserupaan atau kemiripan redaksi ayat. Apabila ada yang mirip satu dengan lain, maka diduga di situ terjadi hubungan atau kedekatan antara keduanya. Yang kedua, cara kita menentukan adanya munasabah atau hubungan atau korelasi ayat itu adalah dengan cara melihat adanya kedekatan atau yang disebut dengan al-muqarabah. Kedekatan suatu ayat dengan ayat atau surah dengan surah. Bagaimana cara mengetahui adanya kedekatan? Kedekatan itu pertama kita lihat dari apakah suatu kata, suatu ayat, suatu surah itu merupakan penjelas terhadap kata, ayat atau surah yang lain. Jadi apabila suatu ayat itu merupakan penjelasan atas ayat atau surah yang lainnya, maka diduga itu merupakan suatu bentuk hubungan antara keduanya. Contoh, hubungan antara ayat dengan ayat saja dalam surah yang sama, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Apa hubungan antara ayat yang pertama dengan ayat-ayat sesudahnya pada surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad misalkan, katakan Allah itu esa, Allah itu tunggal. Nah, ketunggalan keesaan Allah ini dijelaskan bahwa bentuk keesaan Allah, bentuk ketunggalan Allah itu dijelaskan lewat ayat sesudahnya. Apa itu? Bahwa Allah yang ahad itu adalah Allahus Samad.
keesaan ketunggalan Allah itu dibuktikan bahwa dialah tempat bertumpu segala-galanya. As-Samad, tempat bertumpu. Jadi kalau wujud itu merupakan tempat bertumpunya segala sesuatu apapun, maka itulah ketunggalan. Kalau kita masih bertumpu kepada yang lain, berarti kita tidak tunggal karena mengharapkan yang lain, ya. Tapi Allah itu justru merupakan tempat untuk bertumpu segala apapun dan siapapun. Maka Allah itu esa, tunggal. Itu yang pertama dijelaskan dengan as-samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Keesaan Allah itu dijelaskan bahwa dia tidak beranak. Ya. Kalau kemudian Tuhan itu beranak, berarti kan ada yang diperanakkan. Maka minimal ada seorang ibu, ada seorang anak, berarti dia sudah tidak tunggal lagi, minimal dua. Tapi kemudian kalau ada ibu, ada anak, tidak mungkin dong ibu melahirkan seorang anak tanpa ada seorang bapak. Maka paling tidak muncullah tiga. Nah disinilah kemudian terjadi trinitas, ya, unsur ketunggalan Tuhan, tapi dalam tiga identitas atau entitas yang berbeda. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak atau Ruhul Kudus dalam ajaran Kristiani. Dalam ajaran Islam, surat Al-Ikhlas mengatakan Allah itu esa. Keesaan Allah itu adalah bahwa dia tidak beranak. Karena dia tidak beranak, maka dia bukan seorang wanita yang melahirkan seorang anak, ya. Dan karena itu dia tidak merupakan wujud sebagaimana seorang wanita yang bisa beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Jadi Allah yang esa, yang tunggal itu dijelaskan bahwa dia bukan hasil peranakan siapa-siapa. Jadi bukan anak siapa-siapa. Allah ya Allah, bukan putra dari seorang wanita seperti anggapan Kristiani yang mengatakan Isa adalah Tuhan tapi dia adalah anak dari Maryam. Dalam konsep Al-Ikhlas, Al-Quran mengatakan Allah itu esa. Keesaannya itu dibuktikan bahwa dia bukan anak siapa-siapa, ya, karena kalau merupakan anak siapa-siapa berarti diperanakkan, itu sudah tidak esa, tidak tunggal lagi. Dan dikunci dengan kalimat walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah itu esa, dan keesaan Allah itu dibuktikan bahwa tidak ada satupun, ya, di dunia ini yang serupa dengan Allah yang esa. Tidak ada satupun yang serupa, ya, apalagi sama. Itulah bentuk daripada penjelasan Quran. Jadi kalau ada ayat Al-Quran yang menjelaskan ayat-ayat yang lain, maka antara keduanya itu merupakan bentuk hubungan. Oke. Jadi yang kedua ini adalah menjelaskan. Atau yang ketiga, kalau suatu ayat itu memperkuat, mempertegas, ya, memperkuat atau mempertegas ayat yang ada atau ayat yang lain atau surah yang lain, maka ini juga merupakan bentuk dari adanya hubungan antara keduanya. Dipertegas, ya. Misalkan ayat perintah sholat, aqimus sholat wa atuz zakah, itu kan kemudian ada ayat lain, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dipertegas. Maka hubungan antara keduanya ini terlihat karena dia memiliki keterkaitan dalam statusnya, itu saling menegaskan, ya, ditegaskan oleh ayat yang lain, diperkuat dengan ayat yang lain. Jadi dirikan sholat, kemudian sholat itu merupakan perintah Allah, ya, yang waktunya sudah ditentukan. Kemudian sholat juga merupakan perbuatan yang bisa mencegah amal yang bisa mencegah perbuatan keji mungkar. Dipertegas terus. Apabila suatu ayat itu fungsinya adalah mempertegas, memperkuat ayat-ayat yang lain, maka disitulah letak hubungan antara keduanya. Yang berikutnya adalah selain dia menegaskan dan menjelaskan atau mempertegas, ya, antara keduanya, bahwa menentukan adanya hubungan suatu ayat dengan ayat yang lain itu memerlukan keterampilan untuk memahami. Karena kalau tidak paham, terutama arti suatu ayat, itu kita sulit untuk mengkategorikan apakah ayat ini muatannya adalah menjelaskan, apakah ayat ini merupakan upaya untuk menegaskan, itu kan, atau yang lain. Ini kita kalau tidak punya kemampuan untuk memahami termasuk terjemahnya, itu kita tidak bisa
menentukan adanya munasabah ya antara satu dengan yang lain. Ini bagian awal bahwa suatu ayat itu memiliki hubungan satu dengan yang lain, dan dengan dua cara yang besar kita bisa menentukan. Lihat redaksinya apakah ada kemiripan, ada kesamaan. Yang kedua, lihat makna dan terjemahnya, apakah berisi tentang penjelasan, apakah berisi tentang penegasan ya, atau yang lain. Apabila itu terdapat materinya seperti itu lewat pemahaman dan terjemahan yang kita baca, maka disitulah letak adanya hubungan antara ayat dengan ayat yang lain. Oke, yang pertama. Lalu yang kedua, hubungan ayat itu ada di beberapa level ya. Pertama, hubungan ayat dengan ayat dalam satu surah yang sama, seperti yang saya contohkan di surat Al-Ikhlas. Hubungan ayat pertama dengan kedua dan seterusnya. Jadi hubungan antara ayat dengan ayat pada surah yang sama, atau hubungan antara ayat dengan ayat pada surah yang berbeda. Al-Falaq dengan An-Nas ya, hubungan ayat pertama Al-Falaq dengan ayat pertama pada surat An-Nas, itu hubungan antara dua surah yang berbeda. Atau boleh jadi hubungan antara bagian akhir suatu surah dengan bagian awal suatu surah, atau bagian awal suatu surah dengan akhir suatu surah. Atau yang terakhir juga ada bentuk hubungan korelasi antara nama surah dengan kandungan yang terdapat dalam surah tersebut. Apa hubungan antara surat Al-Baqarah dengan isi atau kandungannya? Al-Baqarah itu merupakan nama surah yang terjemahnya adalah sapi betina. Kenapa kemudian surah Al-Baqarah disebut dengan surah Al-Baqarah, surah sapi betina? Apa hubungannya dengan kandungan yang ada dalam surah itu? Ternyata memang hubungannya sangat kuat, bahwa sapi betina, sapi itu merupakan simbol ketuhanan bagi kalangan Yahudi pada masa dahulu. Orang-orang Yahudi itu menuhankan sapi ya. Mereka membuat patung dari bahan emas, kemudian bentuknya seperti sapi, dan kemudian diberi lubang lalu mengeluarkan suara mendengung ya, seperti suara bunyi gitu. Dan mereka sangat mensakralkan sapi sebagai Tuhan mereka ya, sebagaimana kalau sekarang itu agama Hindu ya, di India itu mensakralkan sapi, makanya sapi tidak boleh disembelih atau dimakan. Nah, kalangan Yahudi tempo dahulu itu menuhankan sapi betina ya. Dan itu merupakan simbol yang sangat dihargai. Quran itu datang justru ingin mengatakan bahwa Tuhan itu jangan dipersamakan, apalagi binatang seperti sapi itu sebagai Tuhan Anda. Maka sentral pembahasan pada surat Al-Baqarah itu adalah bagaimana Allah mengganti sistem ketuhanan dari binatang kepada Allah yang Maha Esa. Ya, jadi kalau Allah itu menurunkan Quran dengan mengatakan Tuhan kamu ialah Allah, jangan kau tuhankan binatang seperti sapi betina yang kau anggap Tuhan selama ini. Maka Islam datang menghapus semua sistem peribadatan yang menuhankan binatang. Oke, jadi ada hubungan antara nama dengan kandungan yang ada dalam surat tersebut. Surat An-Nisa, kenapa disebut surat An-Nisa? Ada hubungan dengan kandungannya. An-Nisa artinya adalah wanita, karena memang ayat itu berisi tentang bagaimana upaya untuk mengangkat harkat, derajat, martabat wanita yang dikucilkan, yang direndahkan ketika itu di masa-masa jahiliyah. Nah, oleh karena itu Quran punya hubungan yang kuat antara penamaan ya dengan kandungan yang ada dalam ayat atau surah tersebut. Demikian pula di beberapa nama yang lain, Ali Imran, keluarga Imran, kemudian surah-surah yang lain, semuanya itu berkaitan, berhubungan dengan kandungan yang ada di dalam surah tersebut. Nah, itulah beberapa bagian penting dari hubungan munasabah atau korelasi ayat. Yang ketiga, kita sangat perlu mengetahui adanya munasabah ya, karena Quran itu tidak mungkin berdiri sendiri. Ya, saya tegaskan, Quran itu adalah ayat yang satu dengan lain itu saling terkait, dan tidak mungkin Quran itu berdiri sendiri. Pemahaman kepada Quran itu pemahaman yang utuh yang tidak bisa dilepaskan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kesalahan kita itu kadang-kadang adalah menganggap Quran itu hanya
sebatas pada apa yang dibaca, tidak ada terkait dengan ayat-ayat yang lain. Itu merupakan kesalahan besar. Karena memahami suatu ayat Al-Quran itu harus dalam pemahaman yang utuh. Jangan lupakan keterkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi begitu penting ya, begitu signifikan kalau kita belajar tentang hubungan atau munasabah atau korelasi antara satu dengan yang lain ayat, agar kita tidak salah paham ya terhadap maksud dan tujuan dari Al-Quran. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan secara ringkas ya. Nanti tolong dicatat, di resume videonya dan dimasukkan ke dalam Google Classroom.